Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang semoga saya dan sahabat sekalian selalu diberikan rahmat dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini di luar lagi hujan gerimis, teman-teman. Kita seperti biasa kita akan mengaji dan mengaji. Jadikan ngaji sebagai hobi, karena ketika kita hobi mengaji, secara tidak langsung kita sudah mengikis kebodohan dengan menambah ilmu-ilmu yang baru. Pada malam ini teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita akan mengkaji kitab Husn Al-Hamidiyah yang dikarang oleh Sayyid Husain, yang mana kitab ini notabene adalah kitab yang sebenarnya sudah sangat terkenal di pondok-pondok pesantren. Ya, bukan terkenal lagi, memang banyak sekali dikaji di pondok pesantren mengenai kitab ini sebagai benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan lantaran semakin kita mengkaji tentang ilmu itu, insya Allah kita akan semakin paham dan semakin yakin dengan apa yang kita yakini. Seperti biasanya teman-teman, saya akan mengkaji kitab ini dengan makna pesantren terlebih dahulu, kemudian nanti dimuroti dalam bahasa Indonesia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti wa ila mu'allifi hadzal kitab Sayyid Husain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqsu utai pembahasan al-awalu kang awal iku fi ta'rifi ilmi tauhidi ing dalam pelanggarane ilmu tauhid, wa thamratihi lan buah ilmu tauhid, wa fadlihi lan utamane ilmu tauhid, wa iftiradi ta'allumi lan wajibe belajar ilmu tauhid ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf. Jadi dalam pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian ilmu tauhid, kemudian wa thamratihi, dan juga buah-buah dari belajar ilmu tauhid ataupun output yang akan kita dapatkan setelah mempelajari ilmu tauhid, wa fadlihi, dan juga keutamaan atau keunggulan-unggulan ilmu tauhid, wa iftiradi ta'allumi, dan juga kewajiban belajar ilmu tauhid itu sendiri ala kulli mukallafin, kepada orang-orang yang mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngarono sapa sira anna ilmu tauhidi ing satemene ilmu tauhid huwa ya ilmu tauhid iku ilmu yubahasu kang den bahas fihi ing dalam ilmu apa an isbatil aqaidi saking netepake pira-pira akidah adiniyati kang bangsa agama bil adillati kelawan dalil al yakiniyati kang bangsa yakiniyah. Jadi ilmu tauhid adalah sebuah ilmu yang di dalamnya itu dibahas mengenai penetapan akidah-akidah agama, seperti itu. Jadi dalam kitab ini nanti kita akan membahas mengenai sebuah dalil-dalil yang mana di situ membahas tentang ketauhidan kepada Allah dan juga sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul. Wa thamratuhu utawi wa ilmu tauhid hiya thamrah iku ma'rifatu sifatillahi, ngawari pira-pira sifate Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, bil barahimi kelawan pira-pira dalil al-qat'iyati kang bangsa qat'i, wal fauzulan merkoleh bis sa'adati kelawan kabejan, atau saat itu artinya bahasa Indonesia apa ya? Keberuntungan, al-abadiyati kang bangsa saklawase. Al-abadiyati kang bangsa saklawase. Jadi buah dari mempelajari ilmu tauhid, yaitu kita akan mengetahui sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat utusan Allah, yaitu rasul-rasul Allah, yang mana mengetahui tersebut dengan dalil-dalil yang sudah pasti, dalil-dalil yang jelas, dalilnya jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa utawi ilmu tauhid iku aslul ulumi, dadi pokoke pira-pira ilmu adiniyati kang bangsa agama, wa afdaluha lan luweh agung-agunge utawa luweh unggul-unggule ilmu agama, likauni krana sak temene ilmu tauhid iku muta'alliqon kang hubungan bidzatillahi kelawan zati Allah, wa dzati rasuli lan dzati pira-pira utusane Allah. Alaihim sholatu wassalam wa syaraful ulumi utawi mulia-mulyane ilmu
iku bisyarfil maklumi kelawan mulyane perkara kang den weruhi. Jadi ilmu tauhid ini adalah dasar ataupun pokok dari ilmu agama itu sendiri. Kenapa seperti itu? Likaunihi muta'alliqan bidzatillahi ta'ala. Karena dalam ilmu tauhid itu akan berhubungan dengan zat-zat Allah, membahas tentang sifat-sifat Allah, membahas tentang sifat-sifat utusan-utusan Allah. Seperti yang kita sudah bahas di kitab Syajaratul Ma'arif kemarin juga, sesuatu yang dimana di situ dikaitkan dengan Allah. Misalnya kita makan karena Allah, minum karena Allah, kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu akan menjadi sebaik-baiknya ibadah, akan menjadi sebaik-baiknya taat. Seperti itu. Jadi teman-teman yang belum lihat video yang kemarin pembahasan Fadlil A'mal al-Zahirati wal Batinati, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian wasyaraful ulumi bisyarfil maklumi. Adapun mulianya sebuah ilmu itu tergantung apa yang dibahas, ya karena di sini yang dibahas adalah sifat-sifat Allah, maka itu akan menjadi sebaik-baiknya ilmu, karena apa-apa yang dikaitkan kepada Allah akan menjadi hal yang paling baik. Wa qad ja'ala temen wis teka bihi kalawan ilmu tauhid sapa jami'ur rusuli sekabehane pira-pira rusul utawa sekabehane pira-pira utusan alaihi salatu wassalamu milladun sayyidina, awit saking Gusti kita rupane Adam Kanjeng Nabi Adam, ila sayyidina tumuga Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Lamma kana ing dalem semangsane ana sapa Asy-Syaikh Abu Mansurin Al-Maturidi wa Syaikhul lan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, iku asyharuman luwih masyhur-masyhure wong dawana kang mbukake sapa man. Dawana kang mbukake sapa man kutu bahadal ilmi ing pira-pira kitabe iki ilmu. Wa aqama lan jumenengi sapa man al adillata ing pira-pira dalil wal barahin lan tegese pira-pira dalil ala radima ing atase nulak perkara kala kang ngucapku ing ma sapa al mukhallifuna pira-pira wong kang nolayani kabeh syaa kang masyhur apa annahuma sak temene Abul Mansur Al-Maturidi lan Abu Hasan Al-Asy'ari iku al-wadi'ani wong kang ngarang karone lahu maring ilmu tauhid. Jadi sebenarnya ilmu tauhid itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Namun familiarnya ataupun terkenalnya ada dua sosok ulama yang di sini sangat terkenal akan ilmu tauhid itu sendiri, yaitu Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena beliau ini adalah pakar-pakar dalam ilmu tauhid itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtari tulan wajib apa ta'allumuhu belajar ilmu tauhid ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Min dzakarin saking wong lanang wa unsalan wong wadon. Walau bi adillatin lan senajan kelawan pira-pira dalil ijmaliyati kang bangsa ijmal. Jadi mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya wajib, ya, atas siapa? Atas perempuan dan juga laki-laki, walaupun dengan dalil-dalil secara dalil-dalil umum. Nah, ini hukumnya wajib untuk mempelajari ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'rifatu adillati, anapun utawi ngawruhi pira-pira dalil ilmu tauhid at-tafsiliyati kang bangsa tafsiliyah atau terperinci khusus, fahiya mongko utawi ma'rifatu adillati iku fardul kifayatin, fardul kifayah. Adapun mempelajari dalil-dalil secara khusus, dalil secara terperinci mengenai ilmu tauhid itu hukumnya fardul kifayah. Ida komali kalane jumenengi pihak kelawan ma'rifatul adillah sapa ba'dul ummati sebagiane umat sakoto mongko gugur apa atolabu tuntutan anil bakina saking wong kang keri kabeh. Jadi ketika ada sebagian orang yang sudah mempelajari ya dasar-dasar ataupun dalil-dalil pokok, dalil-dalil yang khusus mengenai ilmu tauhid, ketika sudah ada yang mempelajari, maka yang lain gugur. Itulah dinamakan yang namanya fardul kifayah. Ketika sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur. Wasahihu utawi kaul kang sahih iku anaman sak temene wong kolada kang manungsa paman goiro ing sakliyane man fil aqidati ing dalam pira-pira akidah adiniyati kang bangsa agama biayat kita gambari yen to nekotaken sapa man iktikotan kelawan nekotaken jaziman kang mantep layak balu ora nerimo iktikot asyaka ing mamang wa tarad dudalan tarad
iku yakunu ono apa imanuhu iman iku sahihan sahih. Walakin tetapi man iku yakunu ono sapa man iku atiman wong kang dosa. Bitar kenadori kelawan enggal angan-angan fil adilati ing dalam pira-pira dalil ingkang lamun ono sapa man iku qadiran wong kang kuwasa ala zalika ing atase mengkono-mengkono nador. Wa illa lamun ora kuwasa fala mengko ora dosa sapa man. Jadi seperti ini. Menurut pendapat yang sahih, ketika kita mengikuti ulama dan di situ kita taklid, artinya mengikuti semuanya, dan kita tidak tahu dalil-dalilnya, bahkan seperti itu ya, itu masih sah imannya, masih sah imannya. Tetapi kita mendapatkan predikat orang-orang yang berdosa. Karena apa? Kita meninggalkan bitalkin nadori fil adilati. Kita meninggalkan proses pemikiran, proses angan-angan, berpikir mengenai dalil-dalil tentang ketauhidan, berpikir mengenai dalil-dalil tentang akidah itu sendiri. Karena kita lebih suka mendengarkan kiai ya, tanpa kita harus belajar. Oleh sebab itu bagi teman-teman bagi teman-teman yang tidak bisa mondok, tidak bisa pesantren, mempelajari secara detail seperti ini, ya bisa lewat pengajian, lewat YouTube dan lewat majelis-majelis taklim di desanya seperti itu. Karena di sini ketika kita meninggalkan itu, kita dihukumi berdosa. Ketika apa? Ketika kita mampu untuk belajar, tapi kita tidak belajar mengenai dasar-dasar tauhid, dasar-dasar ilmu akidah, maka kita dihukumi dosa. Tapi ketika kita tidak mampu, maka tidak apa-apa. Contohnya, ada orang di pedalaman Papua, di sana nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada internet untuk belajar, nggak ada guru dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa hukum, karena mereka sudah berusaha. Ketika di sana tidak mampu ya nggak ada tuntutan ya. Kalau nggak mampu ya gimana lagi, udah nggak mampu kok, kayak gitu. Wa inna malan sataman perkara sumiyatin arani apa hadal ilmu ikilah ilmu tauhid ing ilmu tauhid. Di an asyarul mabahisi karena luwih masyhur pembahasan ilmu tauhid iku albatu membahas an tauhidillahi saking nyuwiciake Allah taala wa huwa uta ilmu tauhid iku asasuddin dadi dasar agama. Dinamakan ilmu tauhid karena di dalam ilmu tersebut membahas tentang keesaan Allah. Ya, antauhidillahi, membahas tentang sifat-sifat Allah, membahas tentang ketauhidan kepada Allah. Nah, dinamakan ilmu tauhid karena di dalam ilmu tersebut membahas tentang keesaan Allah, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan malam ini mengenai pembahasan awal, yaitu tentang pengertian ilmu tauhid, kemudian wasamrodihi, dan output ataupun buah dari mempelajari ilmu tauhid, kemudian kefarduan atau kewajiban mempelajari ilmu tauhid kepada orang-orang mukallaf. Besok insya Allah kita akan membahas tentang fi bayani haqiqatil imani wal ihsan. Kita akan membahas tentang hakikat iman dan juga hakikat Islam. Ini saya seling-seling ya antara Syajaratul Ma'arif sama Husnul Al-Hamidiyah, karena di sini mempunyai korelasi yang sangat luar biasa ya. Ketika kita akidah dan akhlaknya kita jadi satu, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Pertama, kalau saya ini niat ngajinya pertama karena ingin menambah ilmu dan juga menghilangkan kebodohan. Yang kedua ya buat refreshing aja. Ya, kita daripada maksiat, kita kan refreshingnya pakai yang mudah aja. Kita belajar dan belajar. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Saya kira cukup. Fi bayani haqiqatil imani wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.